Kemenangan Pramrano sesuai hitung cepat Pilkada Jakarta 2024 memunculkan mitos tentang kuatnya dukungan Anies kepada keduanya. Banyak yang menganggap bersatunya pendukung Anies yang disebut anak Abah dan pendukung Ahok yang disebut Ahokers menyumbang suara signifikan bagi Pramrano. Mereka menganggap Anies masih memiliki kekuatan politik khususnya di Jakarta. Namun sebenarnya mitos itu tidak terbukti karena di daerah lain tokoh-tokoh yang didukung Anies malah kalah. Di Jawa Barat, Anies memberikan dukungannya kepada pasangan Syahiku yang berkompetisi dalam pilkada. Hasilnya, kemenangan tidak berpihak pada mereka, bahkan kalah telak. Padahal sebelumnya PKS menjadi salah satu partai yang memiliki pendukung kuat di Jawa Barat. Tapi Syahiku yang diusung PKS malah keok setelah didukung oleh Anies. Kejadian serupa juga terjadi di Jawa Timur ketika Anies menyatakan dukungannya pada Lulu Nurhamidah. Namun hasil pilkada menunjukkan bahwa Lulu justru kalah dengan margin yang cukup besar. Hal ini semakin memperjelas bahwa meskipun Anies memberikan dukungan tapi tak bisa mengangkat calon menuju kemenangan. Ada juga dukungan Anies untuk calon wali kota Depok yaitu pasangan Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arofik. Calon yang diusung oleh PKS itu juga kalah. Padahal Depok merupakan basis PKS yang tak tergoyahkan untuk periode yang cukup lama. Anehnya, setelah Anies memberikan dukungan, calonnya malah kalah. Khusus Jakarta, kemenangan Pramrano juga tak bisa disebut sebagai andil dukungan Anies. Karena justru ada indikasi dukungan Anies itu malah membuat perolehan suara Pramrano tidak maksimal. Bahkan ada temuan di lapangan, gara-gara Anies dukung Pramrano, ada keluarga non-muslim yang malah mencabut dukungan dan memilih calon alternatif. Menurut Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, pada awal November, 70% non-muslim memilih Pramrano. Namun, ada pergeseran ketika Anies Baswedan mengumumkan dukungan ke Pramrano. Menurutnya, banyak pendukung non-muslim yang kecewa pada Pramrano karena didukung oleh Anies. Namun, pemilih yang lari itu tidak mendukung Ridwan Kamil dan Suswono karena faktor dukungan Habib Rizik Syihab dan FPI. Alhasil, para pemilih itu bergeser dukungan ke Darmakun. Dukungan Anies Baswedan yang seharusnya memberikan dorongan positif bagi Pramono justru tampaknya tidak berpengaruh signifikan. Bahkan ada indikasi dukungan Anies malah menguntungkan calon lain dan membuat Pramono tidak maksimal dalam meraih suara. Survei yang dilakukan pada berbagai periode sebelum dan setelah pengumuman dukungan Anies terhadap Pramono menunjukkan tren yang mengejutkan. Sebelum 15 November, survei menunjukkan bahwa Pramono sudah unggul cukup signifikan atas RK. Salah satu lembaga survei, Indopolling, bahkan menempatkan Pramono dengan angka 48%, sementara RK berada di 38%. Begitu juga dengan survei tatap muka yang dilakukan antara tanggal 30 Oktober sampai 8 November yang mencatatkan Pramono unggul dengan 42,9% dibandingkan RK yang berada di 39,2%. Namun setelah pengumuman dukungan Anies pada 15 November, segalanya mulai berubah. Pada survei yang dilakukan antara tanggal 15 sampai 21 November setelah deklarasi dukungan Anies, suara Pramono justru menurun menjadi 42,1%. Sementara suara RK meningkat menjadi 40,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Anies tidak memberi dorongan yang diharapkan bagi Pramono, melainkan sebaliknya. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana dukungan Anies terhadap Pramono malah membuka ruang bagi calon lain untuk mendapatkan keuntungan. Sejak deklarasi Anies mendukung Pramono,
terlihat peningkatan signifikan pada suara calon independen Dharmakun. Sebelumnya, suara Dharmakun hanya mencatatkan angka sekitar 5%. Namun, setelah deklarasi Anies, suara mereka melonjak hingga lebih dari 10%. Peningkatan ini terjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengumuman dukungan Anies pada Pram Rano justru membuat banyak pemilih mengalihkan dukungannya ke pilihan lain, terutama ke calon independen Dharmakun. Dukungan Anies yang lebih dikenal dengan konotasi politik tertentu mungkin mendorong swing voters untuk memilih alternatif lain, Pramono atau RK, sehingga suara Pramono tidak berkembang sesuai harapan. Ada dugaan kuat bahwa deklarasi dukungan Anies justru memperburuk posisi Pramono dengan mengkondisikan pemilih yang tidak ingin memilih calon yang didukung oleh koalisi yang terlalu terpolarisasi. Dukungan Anies bisa dianggap sebagai strategi yang pragmatif yang mengundang respon negatif dari pemilih yang lebih independen. Alhasil, bukan hanya Pramono yang tidak mendapatkan keuntungan, namun bahkan suara RK semakin naik karena adanya konsolidasi suara yang lebih terarah. Tidak bisa dipungkiri, sebelum Pram mendapatkan dukungan dari Anies, survei menunjukkan bahwa Pram sudah memiliki elektabilitas yang lebih unggul dari RK. Itu artinya, keunggulan suara yang didapatkan oleh Pram Rano sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum faktor dukungan Anies dipertimbangkan. Jadi, jika melihat hasilnya sekarang, klaim bahwa Anies punya peran besar dalam kemenangan Pram justru terdengar seperti orang yang mengaku-ngaku bisa lolos seleksi TNI hanya karena dukungan tanpa memperhatikan kualitas yang sebenarnya. Dengan kata lain, dukungan Anies justru memberikan efek yang berlawanan dengan yang diharapkan, menjadikan Pramono kesulitan untuk memanfaatkan dukungan tersebut secara optimal. Mungkin suara Pram Rano bisa melejit lagi kalau Anies tidak memberikan dukungan kepadanya. Kalau kita mau menyebut dukungan yang memberikan dampak signifikan pada Pramono adalah karena peran Ahok. Harus diakui, Ahok memang memiliki para pendukung yang militan. Karena Ahok dikenal sebagai figur yang tegas dan jujur, sehingga memunculkan dukungan yang karismatik. Di sisi lain, kalau mau jujur, suara yang diperoleh Pramono itu sebenarnya adalah suara pemilih Rano Karno. Sebagai seorang aktor kawakan, nama Rano telah membekas begitu dalam di hati pemilih, khususnya di Jakarta. Maka suara Pramono itu hakikatnya adalah dukungan untuk Rano. Mitos tentang Anies memang sengaja diembuskan oleh para pendukungnya untuk mendongkrak nama Anies. Tujuannya jelas sebagai persiapan agenda Pilpres 2029 nanti. Dengan tetap terlibat pada penguasa, meskipun hanya gubernur, Anies akan memiliki ruang untuk terus tampil di depan publik. Karena Jakarta adalah etalase Indonesia. Peristiwa yang terjadi di Jakarta akan menjadi perhatian nasional. Jadi, propaganda tentang kekuatan politik Anies itu tidak terbukti dengan banyaknya calon yang di-endorse oleh Anies justru kalah. Fakta ini cukup dijadikan dasar bagi mereka yang tak mau berpikir.